Oke, halo teman-teman, balik lagi ya, kita responsi lagi. Kali ini buat yang UAS gitu ya. Ntar gue on cam dulu kali. Jadi untuk materi embedded system yang kali ini bakal kita bahas itu ada kisi-kisi buat UASnya nanti. Nah, kemarin kan gue udah kasih soal juga di grup angkatan ya. Mungkin ada yang mau ditanya dulu nggak dari, coba gue share. Dari soal-soalnya, apakah ada yang merasa kesulitan atau gimana bisa dari soal yang kemarin kita ini? Kalau enggak mungkin kita bisa bahas satu-satu aja kali ya. Nggak semua, tapi beberapa aja gitu. Mungkin. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, mungkin bisa kali ya langsung gua. Oke, mungkin bisa langsung gua ini aja kali ya. Bahas. Oke, jadi yang pertama ini yang kita dari Kmap kita bikin SOP sama POS. Kalau kita bahas nomor satu aja nih. Kalau misalnya SOP sendiri itu kan kayak biasa ya. Jadi kenapa jadi nah, untuk SOP sendiri kita kayak yang pernah bikin lah pasti kan, kita kelompokin satu, terus baru kita tulis si persamaannya. Gitu. Nah, cuman di sini bedanya karena ada ini don't care, si X ini bisa kita pakai sebagai satu atau bisa juga kita abaikan aja. Nah, jadi kalau misalnya kita ini kita coba kerjain ya. Mana insert shapes. Ini kan kita bisa ngelompokin yang ini berarti. Yang ini kita kelompokin jadi pakai yang biru nih. Sama ini. Kayaknya ini kan. Nah, ini kita kelompokin. Jadi ada 8 isi kelompoknya di sini. Terus tahu ya cara ngelompokinnya sendiri, kita pilih yang isi kelompoknya paling banyak dengan kelipatan 2 pangkat N gitu. Jadi ini kan 8, terus ini kita ada kelompok lagi di sini. Misalnya ini warnanya. Terus ini ada yang masih belum ke kelompok, bisa kita kelompokin lagi. Gitu ya. Ini ke hijau deh. Ini sama atas ini digabung gitu ya. Karena bentuk 8 kan lebih besar tuh. Terus baru kita tulis persamaannya gitu di sini. Sama dengan berarti ini misalnya D aksen ya. Yang biru D aksen tambah mungkin D aksen yang hijau sama aksen C aksen. Nah, udah kalau untuk SOP kita gini aja gitu kan. Nggak ada sorry ini ada tambahnya kurang. Nggak ada macam-macam lagi gitu. Nah, tapi untuk yang kita lanjut ke yang POS. POS itu kan product of sum, di mana dia bentuknya tuh kayak gini ya berarti. Bentuknya gini, dibalik tandanya. Jadi untuk setiap ininya kita balik tandanya. Nah, terus cara nyarinya itu sendiri kita ada 2 cara sebenarnya. Dan di sini yang kemarin tuh sempet gue tanya juga ke Pak Haldi gitu kan, karena cara yang
diajarin di kelas LA sama di kelas LB itu beda. Jadi ada dua cara. Kalau di LA itu kita kelompoknya tetap pakai kelompok yang satu. Pakai kelompok yang satu, ini cara satu. Pakai kelompokin satu, kelompokin yang apa biner satu ini, terus kan hasilnya ini nih, hasil SOP-nya. Tinggal kita balik aja. Tinggal kita balik, terus kita negasiin lagi gitu. Tandanya kita balik, terus kita negasiin. Berarti ini kan kalau tandanya dibalik tuh, ini plusnya jadi kali ya. Plusnya jadi kali. Dan di sini juga jadi plus gitu kalinya. Terus kita negasiin masing-masing. Negasi, negasi lagi kan. Di sini berarti kalau udah dinegasiin semua, hasilnya kan aksen-aksen jadi hilang tuh. Hasilnya berarti jadi kayak gini, D kali B kali A plus C gitu kan. Ini buat yang POS cara yang kelas LA, yang cara dia balikin hasil dari SOP-nya. Nah, kalau di kelas yang LB sendiri, itu kalian diajarinnya kita ngelompokin dari angka 0. Bener nggak? Jadi kalau ngelompokin dari 0, bisa coba nih, ini ya jadi 4 gitu kan. Kita kelompokin 0. Terus, nah kalau untuk Kmap don't care sendiri hasilnya bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Tapi yang jelas sebisa mungkin harus persamaannya sependek mungkin gitu. Jadi kayak misalnya ini kan gue bisa aja kotakin yang 0 sama X di sini. Ya enggak? Gue bisa aja ngkotakin yang 0 sama X. Tapi gue juga bisa X-nya ini gue ignore gitu, gue abaikan, gue ngotakin 0 sama 0 di sini. Hasilnya bakal sama aja gitu kan, sama-sama punya dua persamaan, dua dua ininya gitulah. Jadi kalau misalnya gue coba pakai yang ini ya, kotakin 0 sama X gitu. Berarti di sini T-nya sama dengan BC ya, BC plus C aksen D. Nah, sampai sini kan dia masih belum POS kan, karena bentuknya masih plus ini. Nah, cara nge-POS-in-nya ya sama, tetap kayak cara satu gitu. Dia dibalik tandanya terus dinegasiin. Berarti di sini jadi B aksen plus C aksen dikali A plus A aksen plus C plus D aksen. Sini jawabannya untuk yang kita ngelompokin 0 kayak gini gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau kurang jelas itu? Enggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi aja ya. Kita lanjut, mungkin untuk yang ininya udah, ini cara 2 berarti. Nah, sekarang kita masuk ke yang bikin Kmap lewat persamaan. Ini gue bikin ini baru aja kali ya. Nah, Kmap yang persamaan. Di sini juga ada dua. Ada yang PM, yang besar ini. Ada yang lambangnya sigma M. Sigma M di sini bukan sigma mel ya. Nah, oke, bedanya apa? Bedanya kalau misalnya yang PM di sini, berarti dia itu angka-angka yang di dalamnya ini menunjukkan posisi si biner 0. Dan D di sini posisi don't care-nya, si X-nya. Kalau yang sigma M, ini posisi dari si angka biner 1. Nah, terus cara kita tahu posisinya gimana? Ada chat. Cara kita tahu posisinya, jadi kita bisa
pindah ke Excel. Oke, cara taunya gua share-nya ganti dulu. Udah terlihat belum? Udah. Udah ya? Udah gini aja lah ya. Nah, di sini kan ada F, A, B, C, D. Berarti F, A, B, C, D itu kita bikin keymap AB sama CD di sini. Nah, terus ininya seperti biasa ya, 00, 01. Ganti dulu deh. Jadi, teks. 00, 01, 11, 10. Terus ini juga sama 00, 01, 11, 10. Ini jangan sampai kebalik ya, karena kalau kebalik pasti bakal jadi kacau banget gitu. Nah, posisinya itu kita dengan lihat di sini binarnya. Ini kan ada 0000 nih. Berarti 0000 itu kalau dijadiin desimal dia 0, gitu kan? 0, berarti ini posisi 0, ini posisi 1, di sini posisi 3 berarti. Nah, di sini 2. Jadi lanjut ke sini 01004, 5, ini 7, ini 6. Nah, terus di sini ini bukan 8 karena di sini 1100 kan. Berarti ini di sini 12. 13, 15, ini 14. Nah, baru yang ini 8, 9, 11 sama 10. Nah, posisinya tuh kayak gini. Nah, biar gampang ya, kalian kalau saran gua sih bikinnya di Excel juga gitu biar ada acuan ininya kan. Nah, terus baru tinggal bikin si ininya. Ininya hapus dulu dah. Gimana cara? Nah, kan kita lihat di sini nih. PM besar ini 1, 3, 7, 8, 9, 11. Berarti di posisi 1 kita 0, posisi 3 kita 0, posisi 7 kita kasih 0 juga, posisi 8 0, 9 0, 11 0. Terus di sini 12 sampai 15 kalau sejajar, ini kasih X semua. Sisanya kita kasih angka 1. Salah. Ini di border dulu deh biar rapi. Nah, misalnya kita kasih angka 1 kayak gini. Berarti untuk keymapnya seperti ini. Nah, terus nyarinya juga beda ya antara yang PM sama yang sigma M itu beda. Kalau misalnya kita di sini yang M besar, berarti kita tuh nyari yang 0. Kita kelompokin yang 0, terus kita jadiin POS. Nah, di sini kita coba pindahin ke Word-nya yang tadi ya. Ini kan si keymapnya nih. Kalau ini simbolnya ini kan berarti kita nyari yang 0 ya. Kita coba mungkin pertama yang ini dulu deh. Yang ada 4 biji. Terus kita bisa ambil yang ini juga, 4 biji kan. Sama ini satu masih ada nih 0 nih. Nanti bisa kita kelompokin lagi. Jadi ini 2, oh bisa 4. Bisa 4. Di sini bisa 4. Nah,
Berarti persamaannya jadi sama dengan C aksen yang oranye ya, tambah CD yang biru. Maksudnya ininya si itunya lah. Terus ada B aksen D. Ada B aksen D untuk yang hijau. Terus karena sampai sini belum beres, karena ini kelompok 0, kita harus bikin POS-nya. Udah tinggal ditukar aja tandanya sama dinegasiin gitu kan. Terus ini A aksen plus C aksen plus D aksen, terus sama B plus D aksen. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Boleh di chat aja gitu kalau nggak mau ngobrol juga. Gue sambil Oke, kalau udah nggak ada, kita lanjut aja kali ya. Kita, sorry. Kenapa nggak ngambil yang kelompok 1 dulu? Oke, karena di sini kita pakai ini yang lambangnya kayak pi ini terus M-nya M besar. Jadi kita yang diambil itu kelompok yang 0. Kalau misalnya di sini kan nomor 2 kita lihat ada sigma M nih, sigma M kecil. Nah, kalau yang ini baru kita ambil kelompok yang 1 gitu. Begitu. Mungkin sudah paham belum untuk Jeremy? Oke, kita lanjut ya ke yang sigma M ini nih. Terus ini kalau misalnya cuma sigma M gini doang dan nggak ada plus D atau kali D-nya itu berarti dia bukan don't care ya, karena yang nandain don't care ini yang D ini. Jadi ini cuman angka 1 doang gitu sama 0. Jadi kita coba yang 3 aja kali ya biar enak. Yang 3 terus kita pindah ke Excel lagi. Oke. Pindah ke Excel lagi untuk soalnya. Oke, soalnya ini ya. Berarti kita bikin lagi di sini AB lagi, atau enggak pakai ini deh. Kita copy aja biar cepat. ABCD ini masih hapus. Enggak semua ya. Nah, 0, 5, 6, 12, 13, 14. Nah, kalau ini berarti ini posisi angka 1 ya. Kalau misalnya yang tadi kan yang M besar itu posisi angka 0-nya. Ini posisi angka 1-nya. Berarti di 0 tuh di sini kan, 0 nih. 1, terus 5 di sini, 6 di sini, 12 di sini, 13, 14. Terus 2, 4, 8, 10 kita kasih X. Sebagai tanda don't care. 2, 4, 8, sama 10. Berarti ini sisanya 0. Ya. Nah, sisanya 0. Terus mungkin bisa pindah lagi ke soal responsinya. Di sini baru kita kelompokin yang 1 gitu karena ininya sigma M. Kelompokin yang 1 tuh ini bisa 8 berarti ya. Ini bisa 8. Nah, ini. Terus yang belum ini 2 kan. Nah, tapi kita kan kalau tiap kelompokin harus cari yang terbesar ya. Dan sebelahnya kebetulan ada 1 sama X gitu. Dan X-nya bisa dihitung 1 juga di sini. Kalau misalnya kita ini ngelompokinnya ini jadi 4. Nah,
Salah, beda warna. Nah, berarti untuk persamaannya sendiri bisa kita jadiin ini D aksen yang biru tuh plus B DC aksen. Nah, udah kalau misalnya yang sigma M yang kita kelompokin satu, udah cukup sampai sini, nggak usah cari POS-nya, kecuali diminta gitu kan. Kalau untuk persamaan yang ini gitu. Terus kalau misalnya diminta untuk bikin logic gate-nya, bisa lah ya, gampang, kalian bisa bikin sendiri. Kalau tanda plus itu kan berarti dia OR, kalau kali itu berarti dia AND gitu kan, bisa. Di sini nggak kita contohin karena memang itu materi udah dari awal banget, dan kalian bisa cek juga YouTube video Himti ya, YouTube channelnya Himti Binus Bandung, ada di situ. Oke, mungkin untuk yang soal persamaan kayak gini, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang kurang jelas atau apa gitu? Atau mungkin kalau saya kecepatan? Atau mau dibahas lagi? Project breakout room, ada apa tuh? Oh, mau nanya, dikasih persamaannya baru bikin Kmap. Kalau soalnya Kmap doang, berarti yang dikelompokkan mulai dari kelompok 1. Nah, iya, kalau misalnya Kmap doang, seperti yang kita nomor 1 tadi, ini kan Kmap nih, terus baru kita suruh cari persamaannya kan. Nah, kita kelompokin yang kelompok 1 nih, persamaan untuk SOP. Kalau untuk POS, balik lagi, kita ada 2 cara. Kalau untuk POS itu tergantung dosen masing-masing lah gitu kalau POS. Karena kalau untuk yang dosen untuk yang kelas LA yang sama Pak Haldi itu kita pakai cara yang kelompok 1 terus langsung dibalik untuk POS-nya. Jadi kayak gini, dibalik terus dinegasiin. Kalau yang kelasnya Bu siapa? Bu Risa itu Bu Risa. kita ngelompokinnya 0 langsung. Nah, bedanya di situ, jadi kalian ngikutin aja dosen masing-masing pengennya gimana, itu kalian ikutin gitu. seperti itu guys. Soalnya kemarin pas gua bikin ini juga agak sempat sedikit bingung gitu kan, sempat wah sampai didebatin dulu lah ini yang benar yang mana gitu. Akhirnya gue tanya Pak Haldi, katanya ya udah tergantung kebijakan dosen masing-masing aja Iya. gitu. Jadi kalian ikutin cara, misalnya dosen kalian maunya yang mana gitu kan. Ntar kalau kalian pakai yang punya dosen sebelah takutnya malah disalahin. Jadi udah aja ikutin aja dosen kalian pengennya gimana gitu. Karena di sini hasilnya juga bisa dilihat beda gitu ya. Yang pakai cara 1 tuh D kali B kali A plus C, yang satunya lagi B aksen plus C kali A aksen plus C plus D aksen gitu. Ya, jadi makanya ikutin lagi aja ke dosen masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin untuk yang ini udah pada cukup jelas semua kali ya, untuk yang Kmap don't care sama persamaan SOP POS-nya. Kalau udah kita lanjut ke pengurangan biner aja langsung. Pengurangan biner dan pecahan biner gitu ya. Kalau dari pengurangan biner sendiri ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin ada yang kesulitan atau apa gitu? Kalau nggak ada, bisa lah ya kita bahas 1 atau 2 soal nih. Kayak kita coba bahas yang ini dulu. 13 kurang 7. Ini angka 10 di bawah ini, dia ngerepresentasiin kalau dia itu bilangan desimal gitu ya. Jadi ya cuma buat itu aja, buat tanda aja gitu. Nggak ada maksud apa-apa lagi. Sini jadi kalau misalnya kita buka Excel-nya nih, kita coba buka lagi deh. Cara pengurangan biner. Bentar ya. Nah, terlihat. Jadi kan tadi ada 13 sama ada 7 gitu ya. Kalau misalnya ini, kalau misalnya ini kita bikin jadi biner dulu. 13 tuh berarti berapa ya tadi?
1101 ya, 1101. Oh, di sini kita pakai komplement 2 ya. Jadi untuk di awal kita kasih angka 0 atau angka 1, tergantung dia minus apa positif. Kalau positif dia 0 awalnya nih. Kita kasih batas aja biar ini, oke. Terus baru di sini 1101. Ya enggak? 13 ya, benar. Terus kalau untuk yang 7 0 1 1 1. Nah, untuk pengurangan biner sendiri, untuk merubah ke biner sendiri kalian bisa pakai kalkulator ya, atau kalau misalnya pakai yang cara yang udah diajarin juga nggak apa-apa gitu. Cuma untuk mempercepat aja ini, gue pakai kalkulator tuh. Nah, terus di sini tuh sebenarnya belum bisa dikurangin. Cara nguranginnya ya kita ubah dulu yang bilangan yang di bawahnya, ini yang 7 ini, bilangan kedua, kita balik semua angka 0 sama 1-nya. Berarti kalau yang atasnya masih tetap ya 0, 1, 1, 0, 1 gitu. Kalau yang atas masih tetap, bikin di tengah aja lah. Nah, yang atas masih tetap, yang bawah kita ubah jadi 1. Ini berarti 0 jadi 1 ya. 1 jadi 0, jadi 0, jadi 0. Nah, terus sampai sini tuh belum beres. Ini kita harus tambahin 1. Berarti ini belakangnya jadi 1 gitu. Bilangan keduanya harus ditambah 1. Nah, berarti jadi 1, 1001 gitu. Terus ini salah. Baru kita bisa tambahin ya, bukan dikurangin. Kita bisa tambahin 1 tambah 1 kan jadi 0. Berarti ini ada 1 pinjam 1. 1 ini 0. Ya, itu 0, terus ini berarti jadi 0, terus ini ada overflow 1 nih. Nah, overflow ini bisa kita buang aja gitu, kita ignore aja. Jadi hapus saja kayak gitu. Berarti hasilnya tuh jadi ini. Hasilnya jadi 0, 1, 1, 0. Nah, di sini kita bisa lihat 0, 1, 1, 0. Kalau kita jadiin desimal lagi, dia sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. Nah, di sini kan tandanya 0 tuh, berarti 6-nya tuh positif. Nah, terus gimana kalau misalnya yang soal yang kedua tadi, yang 7 dikurang 13 gitu kan. 7 kurang 13. Ya udah, sama aja, kita pertamanya bikin dulu kayak gini gitu ya. Ini kita copy aja dah biar cepet. Nah, kita bikin dulu kayak gini. Ini kebalik. Satu nol satu sama nih yang atasnya kita tulis ulang, yang bawahnya kita balik. Berarti 1 0 0 1 0. Harusnya kan gini, tapi nolnya ini pasti ditambah 1 di akhir. Tambah 1. 1 mana? Nah, ini. Jadi 0 0 1 1 gitu. Baru kita jumlahin lagi. Kita jumlahin lagi. Di sini jadi 0. Jadi 1. Jadi 0. Jadi 1. Nah, ini 1. Nah, kalau untuk yang hasilnya negatif, ini yang yang depannya ini ada 1 nih, berarti negatif kan. Ininya tuh harus kita ubah lagi. Jadi dibalik lagi, terus tambah 1 lagi gitu. Ini kan kita coba ya, di merge. Terus biar rapih nih ya guys. Kita ubah lagi jadi dibalik lagi terus di plus 1 lagi. Berarti ini jadi 0, 1, 0, 1 kan. Tambah 1 tuh berarti jadi gimana tuh? Jadi 0, 1, 1, 0. Jadinya 1, jangan lupa untuk penanda negatifnya.
sebagai penanda negatifnya. Nah, terus berarti di sini hasilnya negatif 6 gitu. Sorry. Ya gitu. Jadi sampai sini jelas nggak? Atau masih bingung gitu sedikit? Oke, kalau udah jelas mungkin kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke tadi kan ini udah. Nah, terus kita coba bahas satu lagi deh, yang ini deh, yang nomor 4 deh. 23 dikurang 15. Lumayan nih. Karena 23 tuh kan kita nggak mungkin pakai 4 digit doang gitu ya. 23 sama 15. Kurangin 23 kan nggak mungkin 4 digit doang. Berarti yang pertama, gue coba buka kalkulator dulu ya. 23 tuh 1, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 1, 1, 1. Ininya 0 pasti di awal karena positif ya. Terus untuk 15 itu berapa nih? 1, 1, 1, 1 ya. 1, 1, 1, 1. Nah, yang 15 kan cuma 4 digit nih. Nah, terus berarti yang depannya ya kasih aja 0 gitu. Karena memang nggak ngaruh gitu kalau depan 0 itu bisa dibuang. Nah, terus ini bisa kita bisa kita mulai kurangin juga gitu. Ini kayaknya terlalu atas deh. Oh, screen-nya belum keganti ya? Oh iya ya, sorry. Nah, sekarang udah belum? Ya. Oke, thank you ya. Nah, untuk yang 23 nih 10111 kan. Jadi 15 kan cuma 4 digit. Jadi supaya sama jadi 5 digit, kita tambahin 0 di depannya. Terus kita mulai pengurangan lagi kayak biasa ya. 0, 1, 0, 1, 1, 1. Terus ini dibalik 1, 1, 0, 0, 0. Ini harusnya 0, tapi kan ditambah 1, berarti jadi 1. Nah, terus kita bisa mulai belahan. 1 tambah 1 jadi 0, sini naik 1, 0 lagi, 1 lagi, 0 lagi, ini 1, ini 0, ini 0, terus ini ada overflow dibuang. Gitu ya. Overflow-nya dibuang, terus ini kan hasilnya jadi 1000 ya. 1000 itu sama dengan berapa tuh? 8. Ya 8 sama dengan 8 tuh kan. Jadi hasil dari pengurangan 23 kurang 15 itu 8. Karena di sini ininya 0 ya, depannya 0 berarti positif tuh kan. Begitu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke yang baru ya. Share soal respons UAS. Nah, sorry. Itu yang 7-13, kenapa depannya jadi 1 ya? Bukan udah, sebentar. Oh enggak, kalau yang ini tuh dia cuma buat nandain kalau dia tuh negatif gitu. Yang ini buat turunin ke bawah. Yang dibalik tuh cuma si ininya aja.
apa si yang di dalam ininya aja. Ini cuma buat penanda negatif aja sih. Kan ini kalau misalnya dibalik kan ini sebenarnya jadi 6 kan. Cuman untuk ada negatifnya jadi pakai itu aja sih. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke yang pecahan. Nah, ini untuk yang pecahan ini gue mau kasih tahu dulu aja kalau yang di kelas LB belum diajarin ya, betul. Nggak diajarin ya. Tapi untuk jaga-jaga siapa tahu ya, untuk jaga-jaga siapa tahu keluar gitu di UAS, mungkin gue bakal bahas lagi sedikit di sini. Jadi untuk konversi bilangan pecahan biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, cara kita tahu biner segala macamnya itu kita bisa lihat juga di tandanya. Kalau misalnya yang angka kecilnya ini 2, berarti dia biner. Berarti ini biner. Ini biner. Nah, terus kalau misalnya yang 16, berarti ini heksadesimal. Terus kalau misalnya yang 8, ini berarti oktal, bilangan oktal itu. Kalau 10 kan tadi desimal ya. Nah, terus di sini kita harus diubah menjadi bilangan desimal. Gimana caranya? Caranya agak sedikit beda sama konversi biasa, karena di sini ada koma-komanya gitu kan. Nah, untuk konversinya kalau misalnya angka yang di depan koma sebenarnya bisa konversi biasa ya, gue juga coba beberapa soal masih belum ada nemu keberadaan, cuman mungkin di sini kita satuin aja kali ya. Nah, di sini tuh kita caranya gini. Ini angka yang di ininya kita tulis lagi di sini 1 kan, 1 nih, 1 terus baru dikali ini sesuai si ininya nih, apa, sesuai si penandanya, berarti dikali 2 pangkat. Nah, kalau misalnya di setelah koma, dia kan berarti pangkatnya positif. Kalau di belakang koma, pangkatnya negatif. Nah, kalau satu angka di depan koma ini berarti pangkat 0. Oke. Ditambah, ini kan angka keduanya 1 juga nih. Itu kita tulis 1 dikali 2 pangkat min 1. Ditambah, ini angka ketiga juga 1 dikali 2 pangkat min 2. Oke, sampai sini. Sekarang ini 0. Berarti kalau ini 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat min 3 ya. Min 3 tambah 0 dikali 2 pangkat min 4. Tambah 0 dikali 2 pangkat min 5. Iya, ini memang harus semua diginiin. Tambah 1 dikali 2 pangkat min 6. Ya, kalau misalnya kalian nggak mau tertulis kayak gini, bisa pakai tabel yang waktu responsi kemarin diajarin. Nah, itu juga bisa. Cuman kalau dulu kan positif doang, nah ini kalian bikin aja lagi ke kanannya buat yang negatifnya gitu. Terus jadi kita bisa jumlahin ya. Gitu. 1 kan ditambah setengah nih. Kalau nggak tambah 0,25 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah berapa itu? 2 pangkat 60. Coba kita kotret dah. 64. 1 bagi 64 berapa? 0,015. Ini gue juga ngitungnya pakai kalkulator ya, gue nggak bisa ngitung. Jadi tinggal tambahin aja 1 tambah 0,5 tambah 0,25 jadi 1,7656 gitu misalnya. Nah, terus di sini kita kasih
penanda 10, biar nandain dia desimal. Nah, kayak gini. Untuk yang biner dulu, ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke yang ini, heksadesimal sama oktal. Oke, aman ya. Kalau aman, kita lanjut. Nah, kalau yang heksadesimal ini sama, kita kalinya sesuai sama identitas ininya. Nomor 5 itu pangkatnya gimana ya? Oh, yang nomor 5 ini ya? Oke. Mau langsung nomor 5 dulu nih. Baru nanti kita balik lagi. Jadi gini, pangkatnya yang nomor 5 gimana? Pangkatnya ini kan kalau misalnya di atas koma kita positif, di belakang koma kita negatif. Berarti ini kita lihat aja di sini. Ini kan di atas koma, di depan koma, depan koma, depan koma, depan koma, ya kan? Berarti kita bisa tulis ini 1 ini kan pangkat 0. Nah, ini 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Dan di sini 2 pangkat 3, sorry. Gue nggak bisa ngitung ya. 2 pangkat 3. Berarti di sini kita bisa kalau biar aman mungkin kita bisa coba dari yang pangkat 0 dulu gitu ya. Pangkat 0, maju, maju, maju gitu. Jadi untuk yang positif dulu. Kita bagi 2. Untuk, kenapa jadi rumus? Untuk yang depan koma. Untuk yang depan koma, berarti ini kita bisa mulai dari pangkat 0 ya. 1 kali 2 pangkat 0 tambah depannya ini 0 kan. 0 dikali 2 pangkat 0. Tambah lagi 0, depannya kan ini 0. Dikali 2 pangkat, ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 2 ditambah yang terakhir yang paling depan 1 dikali 2 pangkat 3. Ya. Berarti ini kita bisa lihat di sini sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 0 tambah 1. Ditambah 8. Itu sama dengan 9. Nah, ini kita simpen dulu 9-nya nih. Jangan diapa-apain dulu. Sekarang kita cari yang belakang koma. Untuk yang belakang koma. Caranya sama ya, kayak yang di atas tadi yang pertama. Berarti ini 0. 0 dikali 2 pangkat min 1, berarti kan. 2 pangkat min 1, tambah 1 dikali 2 pangkat min 2, tambah 0 dikali 2 pangkat min 3, tambah 1 dikali 2 pangkat min 4 ya. Benar nggak? Benar. 2 pangkat min 4. Baru kita jumlahin di sini. Sama dengan berarti 0 ditambah 0,25 tambah 0 tambah berapa itu? 16 tuh 1/16. 1 bagi 16. 0,0625. Berarti sama dengan 0,3125. Gitu. Nah, udah sampai sini baru kita jumlahin. Itu kan 9 sama 0,3125 berarti kan. Berarti hasilnya 9 tambah 0,3125. Kok ini ada minusnya? 9,3125. Kita kasih lagi penanda desimal 10. Nah, udah hasilnya segini gitu. Dan untuk yang ini ingat ya, kita dari yang paling dekat koma dulu baru makin maju makin maju makin maju gitu.
makin menjauhi koma ke kiri itu berarti pangkatnya makin gede gitu. Jangan ketukar gitu. Ini kebetulan aja angkanya sama 1001 gitu kan. Mungkin sampai situ sudah mengerti, sudah paham belum? Ya, mulai dari yang dekat koma dulu, terus makin menjauhin. Kalau di depan koma berarti makin naik si ininya. Oke. Kalau udah kita lanjut ke yang desimal nih. Heksadesimal, sorry. Heksadesimal sama aja, cuman kita ganti 2-nya jadi 16 gitu. Di sini peran kalkulator sangat penting ya. Oke, jadi lanjut ya. Jadi A kali 16. Ini kan A depan koma kan? Berarti pangkat 0 tambah F F dikali 16 pangkat min 1 tambah lagi F dikali 16 pangkat min 2. Nah, terus ini gimana cara ngaliinnya? Nah, cara ngaliinnya, si AFF ini kita ubah dulu jadi, apa sih? Kita ubah dulu jadi desimal. Gitu. Jadi si A itu kan dia desimalnya berarti 10. Berarti ini 10 kali 16. Ini gue copy aja dah biar cepet. Balik lagi dia. A-nya jadi 10. Terus F tuh berarti B, C, D, E, F. F 15. F 15. F lagi 15. Atau mungkin kalau misalnya kalian ini bisa pakai kalkulator aja, pakai konverter gitu, lebih gampang. Iya, terus itu juga Hexa ada tabelnya yang mungkin kalau dulu waktu di kuliahan pernah disuruh cari sama dosen-dosen kalian, nah itu ada tabelnya 1 sampai 10 terus A sampai F. Dia ngelambangin angka berapa. Ya. Kalian bisa lihat di situ. Itu ngebantu sih. Ngebantu banget buat ngubahnya. Terus di sini kita bisa mulai aja tambahin 10 kali 16 pangkat 0, 10 berarti. Ditambah 15 bagi 16, berapa? 0,9. 375. Tambah 15 bagi 256. 0,058859 bla 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 gitu kan. Kalian mau sepresisi apa itu terserah kalian gitu ya. Terus baru ini kita bisa tambahin 0,5859 tambah 9375 tambah 10. Salah hitung gua. Sepuluh koma 99. Nah, sampai sini terus kita kasih lagi penanda bahwa dia udah jadi desimal. Dah, sampai sini beres gitu. Dan untuk yang oktal juga sama, tinggal diganti aja dikali 8 gitu kan. Ini bisa 137, berarti kita mulai dari 7 dulu deh. 7 dikali 8 pangkat 0 tambah 3 dikali 8 pangkat 1 tambah 1 dikali 8 pangkat 2 gitu kan. Ini hasilnya berapa? Terus untuk yang di belakang komanya juga hasilnya berapa? Untuk yang belakang komanya juga hasilnya berapa kan bisa kita ini.
1 dikali 8 pangkat min 2. Misalnya sama dengan berapa gitu. Terus tinggal dijumlahin si hasil dari yang ini sama ini gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, yang kurang jelas gitu mungkin. Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk pembahasan latihan soalnya kita segini. Nah, next kita bakal ini nih, karena katanya kisi-kisinya bakal munculin Arduino Uno ya, Tinkercad. Kita bakal bahas Tinkercad. Itu untuk basic-basicnya aja mungkin outline-nya. Jadi saya serahkan kepada teman saya. Next, silahkan. Udah ya, oke. Taruh. Sebentar ya, gue lihat dulu. Ini. Oke, nah jadi yang Tinkercad ini kan apa ya, main areanya. Jadi paling kita review aja karena mungkin udah kelamaan kalian nggak pakai Tinkercad mungkin ya. Jadi ini kan main dashboard atau view utamanya. Nah, terus kalian bisa pakai di sini create new circuit kan buat bikin sirkuit baru. Nah, di sini tampilannya kan blank dulu nih kalau dulu. Nah, di sini yang utama itu di sebelah sini ada bagian tool, bukan toolbar sih, ngomongnya lebih ke arah menu buat milih apa yang pengen kalian masukin ke dalam ini sirkuit kalian. Nah, di sini komponennya tuh kalau defaultnya kalian bisa dikasih ke basic. Tapi kalau misalnya nantinya kalian misalnya mau yang lain yang lebih detail gitu, di sini kalian bisa pencet all. Di sini dia banyak gunanya. Nah, apakah bakal dipakai semua itu gimana ke desain sirkuit kalian. Kalau misalnya emang kalian ternyata butuh kapasitor, ya enggak gitu kan. Kita di sini paling cuma bakal yang basic-basic aja, yang simpel-simpel dulu gitu ya. Nah, cara kalian mau misalnya masukin sebentar ya, chat sih. Nah, ini ya. Nah, cara kalian misalnya mau let's say ngeluarin sesuatu bisa diginin aja, diklik, sorry. Nah, bisa langsung aja misalnya diklik sekali, dia bakal keluar. Nah, nanti bakal ngikutin ke kursor kalian. Kalian klik aja lagi. Nah, dia bakal ketaruh kan. Terus kalau misalnya mau kalian delete, klik yang mau kalian delete kan ada biru-birunya tuh, tinggal kalian pencet delete aja. Gitu. Nah, kalau mau digeser tinggal drag and drop sih. Kalian juga bisa pakai search bar. Kalau misalnya udah tahu nyari komponen apa kayak gini, Arduino Uno gitu ya. Klik aja sekali, kayak gitu. Nah, terus yang mungkin kalian penting lagi di sini tuh ada bagian code. Nah, code itu di sini kalau default pertama kali kalian buka biasanya dia ngasihnya block karena mungkin kalian mereka mungkin nganggapnya kalian belum bisa ngoding gitu kan, jadi dikasihnya defaultnya block, tapi biasanya kita pakai teks. Nah, ini kalian pencet continue aja. Nah, di sini codingan di mana bisa kalian bakal ngoding si Arduino-nya itu. Nah, sekarang kita bisa coba misalnya bikin aja dulu yang simple ya, kayak nah nutupnya lagi kalian tinggal pencet Arduino di sini. Misalnya kita bikin aja LED gitu ya. Nah, LED juga itu tuh kalian harus lihat ada katoda sama anoda. Nah, dua hal ini tuh lumayan penting ya. Kelihatannya simple tapi sebenarnya enggak juga. Nah, LED itu simpelnya gini, anoda itu dia dipasang ke yang positif, katoda itu ke yang negatif. Kalau misalnya di Arduino Uno sih aman-aman aja karena mungkin dia bakal cuma mati doang mungkin, tapi kalau di dunia nyata mungkin bisa konslet atau rusak komponennya gitu ya. Jadi kalian ingetin aja yang mana yang katoda, yang mana yang anoda. Nah, kalau di Arduino mah simpelnya gini, yang bengkok itu anoda, yang lurus itu katoda. Nah, terus ini kalian bisa taruh si gadgetnya di breadboard-nya kan, itu bakal nge-snap ke titik-titiknya kayak gini. Ini dia nge-snap, ngikutin.
Nah, itu tandanya berarti dia udah kecolok lah kasarnya. Nah, breadboard itu sendiri dia gunanya tuh buat ngegantiin kayak solder atau sambungan kabel. Nah, kalau bisa kalian lihat, kalau di hover ke sini kan di sini dia ada warna hijau-hijaunya nih. Ini tuh tandanya dia segini tuh dirangkai kayak seri gitu. Jadi ini tuh nyambung semua. Yang ini juga nyambung semua. Jadi kalau misalnya disambungin ke ground kayak gini gitu ya. Ini bisa kita rapihin. Klik aja si ininya. Wait bentar. Kok nggak mau? Nah, di double klik. Ini kalian keluar titik. Si titik ini tuh bisa dipakai buat ngerapihin kabelnya gitu. Jadi biar lebih enak dilihat aja sih sebenarnya. Mau kalian langsung juga nggak mau, cuman berantakan lah. Kalau kayak gini kan dia nyambung ke ground nih. Nah, ini tuh semua yang dicolokin ke sini dia nyambung ke groundnya ini gitu. Nah, terus biasanya kalau misalnya apa namanya? Kabel itu warnanya tuh diubah biasanya kalau misalnya yang warna hijau. Bentar, tapi nggak keluar tadi. Oh, ini di sini ada di atas. Oke ya, jadi gini. Jadi kalau misalnya kabel negatif itu kita biasanya nyambunginnya tuh ke warna hitam. Itu kayak udah biasa lah ya ininya. Bentar, kok nggak keluar di sininya ya. Harusnya di sini ada window-nya. Kita refresh dulu aja. Nah ya itu karena kita mainnya di web ya, biasanya kalian mungkin harus di refresh dulu. Kadang suka komponennya tuh nggak mau keluar kalau kalian klik gitu. Coba udah mau diganti belum? Nah kan. Nah, biasanya kalau kita ke ground itu dia biasanya kabelnya warna hitam. Nah, yang bukan ke ground itu warna lain, bebas, bisa warna merah, bisa warna hijau atau apa juga itu bebas. Nah, terus kalian jangan lupa resistor. Nah, resistornya itu juga butuhnya berapa itu tergantung ya. Kalau beberapa gadget itu dia bakal beda. Kayak contohnya kalau LED itu biasanya 220 ohm ya, sorry ini 220 ohm. Nah, tiap apa namanya? Tiap komponen tuh bakal beda ininya ya. Terus kalian bisa pencet R. Nah, R itu tuh buat rotate ya. Jadi kalian klik dulu bendanya terus kalian pencet R itu bisa rotate. Terus geser aja ke sini. Nah, ini kalau sama dia kayak LED itu kalau dia udah ke snap ngikutin titiknya itu berarti udah ke colok. Nah, terus kalian kan perlu ngalirin listrik ke yang ini nih atau nyambungin kabel ini, itu dia ini sama ini nggak akan pernah nyambung, jadi harus kalian sambungin dulu pakai kabel kayak gini misalnya. Nah, kayak gini. Nah, udah gitu sekarang ini kalian sambungin kabel yang ini, kita ganti dulu warnanya misalnya ke merah gitu ya. Kalian sambungin kabel ini ke salah satu pin digital yang ada di sini. Terus rapin lagi. Nah, kayak gini. Sebenarnya sih nggak wajib-wajib banget lurus-lurus gini, cuman kayak biar lebih enak sama nyaman dilihat aja gitu kan. Nah, terus kalian kita bisa mulai codingnya gitu kan. Nah, kalau cara ngekodenya sendiri simpelnya gini, baca kodenya. Void setup itu dia bakal dijalanin satu kali. Apapun yang kalian coding ke sini dia bakal jalanin satu kali. Biasanya dipakai buat nge-setup kayak tipe pin atau misalnya nanti kalian pakai button gitu ya, itu juga kan di setupnya di situ gitu ya. Nah, mayoritas sintaks yang dipakai itu lebih dekatnya ke C++ ya. Saya contohnya ini kita bikin aja dulu LED pin ya. Sebenarnya kalian bisa langsung masukin di sini pin mode-nya misalnya langsung 3 itu nggak apa-apa, tapi lebih disaranin kalian apa namanya? Di-declare dulu jadi variabel terus kalian masukin variabelnya. Jadi ke depannya kalian kalau misalnya ntar di sini ada LED pin lagi, kalian tinggal ganti di variabel di atas ini semuanya keganti. Nah, terus pin mode-nya output kan. Nah, terus di sini jadi intinya fungsi pin mode ini tuh dia buat nentuin jenis pin mode pinnya itu apa gitu. Nah, itu ada library-nya di Arduino banyak banget, tergantung kalian butuhnya apa. Biasanya kalau di sini cuman apa namanya?
cuman buat input output sih. Nah, argumennya dia ada dua, ada nama atau variabel dari si pin-nya, yang kedua itu modenya. Kalau ini kita modenya output karena kita nge-output dari Arduino ke kabel atau ke lampu kan. Nah, terus di yang void loop, nah ini yang bakal dijalanin terus-terusan gitu ya. Nah, gunanya digital write di sini, gunanya itu tuh buat nulis atau ngasih perintah ke pin digital. Simpelnya gitu aja. Nah, kita di sini pakai aja dulu misalnya LED pin, LED pin aja diganti. Nah, high sama low ini tuh simpelnya nentuin itu adalah dia on atau off. Nah, terus kalau misal kalian udah gini, kalian bisa langsung start simulation. Nah, kalau dilihat dia nyala kan, kedap-kedip. Nah, kenapa kedap-kedip? Karena maksudnya kedap-kedipnya juga agak lama karena di sini kita ada delay. Delay ini tuh dia ngedelay selama millisecond. Di sini dituliskan sama dia. Nah, kapan pakai delay atau enggak itu juga balik lagi tergantung ke desain kalian. Kalau misalnya ini dicepetin gitu ya, kita hapus 0-1 gitu. Kita jalanin, dia kedip-kedipnya makin jalan. Nah, jadi di situ kalian butuh ngira-ngira lah, nyoba-nyoba kayak oh ini kecepatan nggak? Kalau kecepatan tambahin lagi delaynya, kayak misalnya kita tambahin delaynya jadi 5.000 gitu ya. Dia bakal jalannya tuh tiap 5.000 milisecond gitu. Lama nanti dia bakal mati gitu. Jadi kalian cek sesuaiin sama kebutuhan kalian delaynya gimana gitu ya. Nah, terus yang mungkin kita bisa tambahin itu adalah button. Nah, kalau di sini yang paling simpel ya. Nah, button itu sama gini juga. Di sini kalian kasih tahu ada terminal 1A sama terminal 2A. Sini terminal 1B sama terminal 2B. Fungsinya sebenarnya nggak gitu ini banget ya, kayak dia bisa nyambung ke sini sama ke sini gitu ya. Nah, manualnya juga ada kalau misalnya kalian mau baca gitu, karena memang device-nya Arduino tuh banyak banget. Jadi tutorialnya juga ada banyak banget gitu kan. Nah, ini kita sambungin aja ke pin 2 ya. Warnanya kita ganti aja, misalnya warna ini gitu ya, warna kuning. Jadi nggak musingin. Terus rapiin sedikit kabelnya. Nah, ya kayak gini. Yang ini cukup disambungin ke sini aja karena ini ke ground kan. Oops, sorry. Kita ulang aja. Nah, kayak gini, warna hitam. Ya udah. Nah, button gini doang kalau cara pemasangan. Nah, kita main ini di codingannya gitu kalau button itu. Nah, simpelnya gini, misalnya kita declare dulu variabelnya button pin 2. Kan karena di sini nyambungnya ke pin 2. Nah, berarti situ. Terus kita bikin variabel yang buat apa? Nempatin si apa ya? Bacaan dari si buttonnya. Kita kasih aja input atau in lah ya. Sama dengan 0. Nah, terus di sini pin mode-nya juga kita kasih buat button. Pin mode, misalnya, ini button pin kan tadi udah kita ini. Nah, di sini kan tugas button itu ngasih input ke Arduino kan, berarti kasihnya input, pull up. Sama, ini juga input pull up ini, apa ya, anggapannya sintaks dari sananya. Jadi kalian lihat lagi gitu, kalau input pull up itu tuh, dia ngasih tahu kalau misalnya baru bakal dapat input tuh kalau atau maksudnya tuh normal state-nya dia tuh input itu kalau nggak dipencet kalau nggak salah. Nah, terus dari sini kita bisa pakai if aja gitu. Ini ya, in sama dengan digital read button pin. Nah, guna digital read button pin ini tuh dia cuma apa ya? Ngebaca kondisi button itu lagi on apa off itu doang. Nah, terus dikasihin ke si in. Nah, si in itu terus kita masukin ke dalam function if sama dengan hi digital
Right LED in low else digital right LED in high. Oke. Nah, ini basically fungsinya gini doang, dia kayak ngasih tahu doang, nanya kayak apakah maksudnya dia ngecek dulu kan pertama di sini digital read pin ini tuh tadi kan nerima input dari pin dimasukin ke in, terus si in ini dicek dia tuh kondisinya high atau low, terus bisa kita start. Nah, ini kondisinya mati kan. Bentar, kok nggak mau nyala ya. Kita coba lagi ya. Ntar kalau kita pakai yang ini aja ya, yang udah disiapin dulu dah. Nah, yang bentar, sorry. Nah, kalau yang ini kemarin sih ini udah disiapin dari kemarin. Nah, yang ini kalau kita jalanin, ini dia dipencet tuh bakal nyala gitu. Nah, jadi kalian emang apa ya, paling ngecek-ngecek lagi aja si cara apa namanya, cara ngoding ininya gimana gitu kan. Nah, terus paling sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini masih dasar banget sih paling. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, kita bisa pindah dulu ke ini yang lain ya. Project lain misalnya, ini aja dah keypad. Ini mungkin kelihatan rumit ya, cuman kalau kalian udah bisa ngoding sih sebenarnya kelihatannya simple sih. Jadi ini codingan di balik ininya ya, kayak banyak banget gitu kan. Ini kita coba start dulu. Misalnya gini, dia jadi cuma nerima input aja gitu, kayak keluar print password, ini 1, 2, 3, 4. Terus ini buat enter, dia keluar password correct. Kalau misalnya kita salahin, misalnya 1, 1, 1 gitu, dia keluar incorrect gitu ya. Nah, apa ya, simpelnya tuh cara codingannya gini. Jadi banyak dari yang codingan ini adalah hal-hal yang maksudnya udah dikasih dari sananya. Jadi emang kalian harus ngecek lagi gitu cara pakai, misalnya cara pakai keypad gimana, cara pakai apa gimana, karena ada codingan yang emang dari sananya udah dikasih gitu. Nah, makanya di sini kita nge-include 2 library kan, punya keypad H sama liquid crystal. Nah, keypad H ini tuh buat nge-input keypad, sedangkan liquid crystal itu buat nge-import library LCD. Nah, untuk keypad nih kalian bisa lihat di sini nih. Kelihatan kan ya? Nah, ini website ini Arduino Get Started ini dia tuh website yang isinya tuh banyak tutorial atau contoh-contoh buat berbagai device dari Arduino gitu. Nah, kalian bisa searchingnya tuh pakai di sini. Nah, di sini tuh ada semua. Nah, ini terutama adalah codingan buat kalau kalian mau pakai keypad. Terutama di bagian sini. Nah, di bagian sini itu tuh dia kayak setup-nya gitu. Jadi dia buat ngeset, keypad ini tuh settingannya gimana, bentuknya gimana gitu kan. Biasanya keypad itu kalau yang punya Arduino biasanya kayak gini semua. Jadi kalian tinggal ngikutin aja sih. Nah, terus tinggal yang ininya nih.
pin mana dicolok kemana. Nah ini kalian ngikutin ke ininya apa ke manual atau ke tutorial di sini. Kalian lihat dia nyoloknya kemana nih, kayak di sini kan dia kalau kalian nyoloknya ke 98. Nah ini kalian ikutin aja di sini 9876 gitu. Nah terus kan kalian coding nih di yang ini nih. Nah yang perlu diperhatiin ini aja nih, pin row sama pin kolom. Kalian lihat kalian nyoloknya kemana aja karena dia harus dikasih tahu yang 9876 ini tuh pin yang kalian colokin ke Arduino-nya. Sedangkan yang kolom ini nih yang kolom. Jadi kalian cek lagi dia nyoloknya ke yang mana. Yang mana yang row, yang mana yang kolom gitu kan. Terus, nah di sini ke bawahnya mah udah codingan kayak biasa, kayak ini serial begin itu buat pakai serial. Terus di sini void loop kayak biasa itu buat kalian ngodingnya di situ. Nah, sama halnya kayak LCD. LCD juga di sini nyolok kemana-kemananya itu udah apa maksudnya kayak udah ada ininya ya, udah ada guide-nya kemana aja. Terus kalian kalau misalnya ngambil misalnya pakai referensi codingan dari website lain, jangan langsung copas, kalian liatin. Nih, ini kan yang bagian LCD nih. Kalian lihat kalian nyoloknya kemana gitu. Kalau di sini kebetulan yang project ini, aku nyoloknya itu ke analog. Nah, sebenarnya hampir nggak ada bedanya sih kalian mau pakai analog atau digital. Bedanya kalau digital itu dia cuma bisa high sama low, kalau analog itu dia bisa angka gitu kalau nggak salah. Nah, jadi nggak masalah kalau kalian nyoloknya ke analog gini bakal tetap keluar kayak gini kok. Nah, ini tuh deklarasi variabel kayak misalnya A0 itu tuh dicolokin punya RS, nah EN itu punya A1. Itu maksudnya tuh jadi dicolokin ke pin A1 gitu. Nah, itu kalian harus ngecek lagi samain sama di guide-nya. Misalnya di sini ada LCD-nya ya, coba kita cari. Nah, misalnya ini gitu ya, keypad LCD. Bentar ya, sambil nunggu kita lanjut dulu aja. Nah, terus kita bisa lanjut. Nah, di sini buat ngedeclare ininya ya, ngedeclare pin LED kan. Terus di sini void setup. Nah, di sini LCD begin. Nah, LCD begin ini tuh buat ngebuat si apa ya kayak starter buat si LCD-nya supaya LCD-nya jalan gitu ya. 16:2 ini tuh gimana resolusi LCD kalian. Nah, tahu resolusinya dari mana? Lihat aja ini kotak-kotaknya ada berapa. Ini kalau yang kebetulan dipakai di Tinkercad itu dia resolusinya itu 16x2. Jadi ke samping 16 ke bawah 2. Ada LCD yang kotak. Jadi kayak 16x4 gitu atau berapa. Nah, itu balik lagi ke LCD yang kalian pakai. Input password reserve ini tuh jadi dia kayak buat apa ya? Ngasih reserve space buat ini apa namanya? Buat inputan gitu supaya nggak bisa lebih dari 32 gitu atau enggak 33 karakter. Terus nah yang di sini ke bawahnya sih ini codingan juga kalian bisa nemu dari guide. Cuman intinya cara kerjanya gini kalau password itu. Pertama dia kita nge-declare dulu char key. Nah, char key itu cuman karakter yang variabelnya sebenarnya key. Terus kita panggil keypad, manggil method get key. Get key itu tuh jadi yang dipencet itu apa. Nah, terus di sini kita ada LCD set cursor 00. Nah, set cursor ini tuh gunanya buat tentuin titik di mana dia ngeprint. Nah, kalau kalian perhatiin tuh di sini 0, di sini 1, di sini 0, ke sini 15 berarti karena kita mulai dari 0. Jadi dia bakal ngeprint pertama di kotak yang pertama ini gitu. Nah, terus LCD print password. Nah, LCD print itu tuh dia di sini buat ngeprint password. Sini keluar password kan. Nah, ke bawah nah yang ini dia buat ini apa? Ngecek kalau misalnya bintang dipencet, bintang itu tuh di keypad yang ini ya. Bintang dipencet, passwordnya bakal di-clear. Kalau misalnya hashtag yang dipencet, dia bakal di-enter. Nah, hashtag yang dipencet ini, dia bakal nyamain password sama input passwordnya. Jadi, passwordnya itu apa gitu. Nah, passwordnya di sini. Kalian set aja bisa di-set di sini. Nah, input password tadi yang input password itu kan.
Terus kalau misalnya dia udah bener, tinggal kalian lakuin sesuatu, misalnya serial print ln. Terus serial print ln ini tuh jadi di serial monitor dia keluar nih. Jadi kalian tadi bisa ngecek kan ini kita masih jalan nih. Kalau kalian mau ngecek misalnya dia jalan atau enggak, kalian bisa pakai print ini apa serial print. Nih. Keluar angka 1. Itu pakai serial print caranya. Nah, terus dia bakal LCD set cursor 02. Nah, LCD set cursor 02 ini tuh dia bakal turun ke bawah, jadi ngeprint ke yang bawah. Terus dia bakal ngeprint password correct, intinya gitu aja. Udah gitu ngasih tahu kalau udah gitu nyuruh si lampu hijaunya nyala, lampu yang udah selama 1 detik, setelah 1 detik lampu hijaunya turun, udah gitu kita clear si ininya gitu. Nah, terus kalau yang salahnya kita ganti aja ini apa message itu sama password incorrect, udah gitu yang kita nyalain lampu merah. Sedangkan nah input passwordnya itu sendiri, itu kan tadi kan kalau misalnya udah dipencet hashtag, nah kalau dia nggak dipencet hashtag cuman dipencet doang, dia cuma ini doang input password plus sama dengan key ini, jadi dia basically string password ditambahin sama apapun yang ada di variable key gitu doang sih. Jadi kalian ntar bisa bikinnya jadi kayak gini ntar. Nyala kalau misalnya salah. Kalau misalnya bener, password correct gitu. Paling gitu. Nah, yang mungkin bakal bentar. Waduh, lag sabar. Nah, yang mungkin bakal ngebantu kalian lagi tuh, wah ini nggak mau jalan nih. Oh ini udah mau, bentar. Nah, ini yang LCD ya tuh. Di sini dia juga ada guide-nya. Nah, ini balik lagi ke kalian. LCD-nya makanya yang mana, kayak yang orang ini pakai dia cuma 4 gitu. Jadi balikin lagi sih website yang kalian lihat dia LCD-nya komponennya sama nggak kayak Arduino kalian, kalau sama bisa kalian pakai gitu kan. Nah, untuk webnya sendiri tuh ada banyak kalau untuk Arduino. Cuman biasanya paling sering sih yang kayak gini yang dipakai karena ini dia dasar banget kan, jadi kalian tinggal ngotak-ngatik lagi gitu ya. Nah, paling sisanya kita ke sini deh, ke export. Nah, export yang .brd ini tuh gue nggak tahu kalau di LA ya, kalau di LB sih kita hampir nggak pernah pakai karena kita makainya cuma gambarnya doang ya. Nah, dia nge-export si filenya itu, jadi kalian bisa kalau nggak salah tuh bisa dibuka lagi nih di tempat lain. Nah, tapi biasanya kita pakai tuh share sih. Nah, share di sini kalian ngedownload gambar, cuma dipencet gitu doang. Jadi kalian pencet share, terus pencet ini, dia bakal ke download. Bisa kita buka. Nah, ini dia bakal kayak gini hasilnya. Ini yang biasanya dosen pengen. Nah, ini kalau code-nya ini kalian download ini, keluar INO. INO itu apa? INO itu tuh dipakai buat ngebukanya ke Arduino Uno-nya. Jadi kalau kalian pengen pindah ke Arduino Uno, misalnya, bentar ya, ganti dulu window-nya. Bentar, sorry. Nah, nih, jadi ini bisa dibuka di Arduino Uno-nya gitu loh. Ya, bisa juga sih sebenarnya kalian langsung copas aja codingannya juga, itu nggak apa-apa sih. Jadi kurang lebihnya gitu sih kalau misalnya cara untuk nge-ekspor impor gitu. Bentar, sorry. Iya, paling kayaknya segitu aja sih kalau yang dari Arduino ini. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih kira-kira? Cara-cara sesuatunya. Bentar. Atau dari Igi mungkin ada yang mau nambahin? Kalau untuk yang Arduino Uno sih enggak ya, cuman mungkin nanti mau sedikit nambahin yang tadi apa yang POS ya. Oh, oke. Oh ya. Nah, sebelumnya kalau tadi itu kan ada ini, ada di sini ada potentiometer ya.
potentiometer itu tuh nggak wajib sebenarnya kalau kalian pakai LCD. Ini dia cuman sebenarnya buat nentuin ininya sih, kayak apa, tuh kayak jadi makin gelap, makin terang gitu. Tapi emang harus kalian setting lebih awal gitu. Jadi kalau kalian nggak butuh ini nggak usah dipasang yang potentiometer ini gitu. Paling kayaknya udah sih ini, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi bisa dibalikin ke IG nih. Oke, mungkin mau nambah sedikit aja ya. Tadi eh, yang POS, yang cara pakai pengelompokan nol Ntar itu. gue stop share dulu. Boleh. Tok. Nah, Nah, mungkin gua ganti gua share ya. Tadi yang POS yang gua kelompok 0, itu kan gue bilang di situ dikelompokin dulu baru dibalik tanda terus negasi kan. Nah, sebenarnya ada cara lain. Ini karena gue bilang gue dinegasiin lagi itu karena di sini gue ngambilnya A, B, C, D-nya itu sama kayak yang kelompok 1 gitu. Jadi kalau misalnya 0 itu A aksen, kalau 1 itu A biasa gitu. Dan yang B, C, D-nya juga sama. Nah, tapi kalau misalnya jadi kayak gini nih. Jadi kalau 00 ini kan berarti A aksen, B aksen. Tapi kalau misalnya kalian mau di sininya langsung diganti jadi eh, A, A plus B gitu kan. Ya, nggak salah ya. Jadi dibalik itu S, B aksen. Jadi kalian ngambil di sini yang kalau misalnya 0-nya A dan B dan yang satunya A aksen gitu, kalau misalnya kalian ngambilnya dibalik, kalian nggak usah negasiin lagi karena hasilnya bakal sama gitu. Itu aja sih paling. Soalnya kan katanya di kelas kalian diajarinnya si A-nya itu si 01-nya itu dibalik ya. Jadi takutnya malah jadi salah paham gitu. ya jadi kalau yang kemarin sama Bu Risa tuh sempat diajarinnya kalau angka misalnya kalian ngelompokinnya 0, terus kalian ada angka 1, itu kalian ngambilnya aksennya, bukan ngambil yang biasanya. Itu nggak usah dinegasiin lagi. Tapi kalau misalnya kalian ngambilnya 1 dulu, langsung kayak biasa, angka 1 kalian ngambilnya A, itu kalian harus negasiin lagi gitu. Jadi mungkin sampai situ aja. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari semua yang tadi udah kita pelajarin atau belum jelas itu? Oh, sama ini kita udah bikin kunci jawabannya. Bisa kalian download ya. Filenya. Oke, kita upload lewat Zoom situ, bisa di-download mungkin. Salah. Salah ini ya, salah ngechat ya. Iya, Gi, ke DM. Nih. Udah ke everyone sekarang. Oke, mungkin bisa kalian download dulu. Terus kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin bisa kali ya kita dokumentasi dulu, kita on cam gitu. Karena udah mau beres gitu kan. Guys. Kita foto-foto dulu. Sama absensi boleh linknya. Masa ini nggak ada yang menemenin gue gitu. Gue foto sendiri. Ayo. Jadi kita sudahi sampai sini ya, guys. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi boleh PC aja ke gue atau ke Max untuk yang embedded system, dan jangan lupa juga di YouTube channelnya Himti Responsi Bandung. Di situ kita udah ada video materi-materinya juga, bisa ditonton.
Kasihan geng si Gigi kesepian. Sama besok juga kita ada ini lagi sih, ada responsi lagi untuk Iya, besok kalau tentang kalian OP. butuh yang MOP besok bisa datang. Itu yang MOP. Oke, mungkin sampai situ aja dulu responsi kali ini. Terima kasih guys. Kalian udah boleh langsung leave aja, nggak usah balik ke main room lagi. Thank you udah datang. Thank you ya semua. Mungkin yang masih download, boleh. Ya, yang masih ngedownload download aja dulu.